Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan sinyal dan sistem simulasi karakteristik inverter IC555. Di sini kelompok kami beranggotakan 3 orang, dengan saya sendiri, Yuanda Ferisjawan, dan 2 rekan saya, Elverdi Wilson dan Ebet Sinaga. Lanjut, Son. Di sini IC 555. IC 555 adalah IC jenis TTL yang umum di pasaran. IC 555 memiliki banyak fungsi, terutama dalam bidang timer, multivibrator, stable, flip-flop, dan lain sebagainya. Cara kerja IC 555 secara garis besar dijelaskan sebagai berikut. Apabila suplai diberikan VCC sama dengan 0 volt, kaki 2 memberi trigger dari tegangan yang tinggi menuju 1/3 VCC. Kaki 3 akan high, dan pada saat tersebut kaki 7 mempunyai nilai hambatan yang besar terhadap ground, atau kaki 7 akan high impedance. C1 diisi melalui VCC R1, R2, C1. Setelah 0,7 C1 detik, maka tegangan C1 sama dengan 2/3 VCC, sehingga kaki 3 akan low. Pada saat tersebut, kaki 7 akan mempunyai nilai hambatan yang rendah sekali terhadap ground, atau pin 7 akan low impedance. C1 membuang muatan setelah 0,7 C1 detik, maka tegangan C1 sama dengan 1/3 VCC. Trigger terjadi lagi sehingga output akan high. Pin 7 akan high impedance dan C1 diisi kembali. Lanjut. Nah, di sini ada gambar pulsa output IC 555. Pada saat gelombang itu rendah, bernilai 0,7 dalam kurung R2 C1. Jika gelombangnya tinggi, akan bernilai 0,7 dalam kurung R1 ditambah R2 C1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok kita, yaitu Bang Ebet. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya adalah multivibrator stable. Multivibrator stable mempunyai 2 keadaan. Yang pertama, mungkin saya jelaskan dulu multivibrator itu apa. Multivibrator itu adalah suatu rangkaian elektronika yang pada waktu tertentu hanya mempunyai 1 dari 2 tingkat tegangan keluaran. Nah, multivibrator stable ini mempunyai 2 keadaan, namun tidak stabil pada salah satu keadaan. Di antaranya dengan pengertian lain, multivibrator akan berada pada salah satu keadaan selama sesaat dan kemudian berpindah ke keadaan lain. Di sini multivibrator tetap untuk sesaat sebelum kembali ke keadaan semula. Perpindahan pulang pergi berkesinambungan ini menghasilkan suatu gelombang segi 4 dengan waktu bangkit yang sangat cepat karena tidak dibutuhkan sinyal masukan untuk memperoleh suatu keluaran. Mungkin selanjutnya akan lebih jelas kalau ada gambarnya. Nah, ini adalah gambar multivibrator stable. Kita bisa melihat di sini ada 2 buah kapasitor yang digabungkan ke transistor, kemudian yang membuatnya stable keluarannya akan berubah-ubah, yaitu karena ketika satu kapasitor sebelah kiri akan nge-charge, maka yang sebelah kanan tidak akan melepas muatan, akan menyimpan muatan, sehingga rangkaian multivibrator stable ini akan selalu mengeluarkan sinyalnya karena kapasitor ini akan saling mengisi dan mengeluarkan sehingga dia tidak memerlukan input lagi. Makanya ini dinamakan rangkaian dasar untuk multivibrator stable ini. Katakan tadi dia tidak membutuhkan inputan sinyal lagi karena memang ini akan selalu bekerja karena dia memiliki 2 kapasitor yang saling berhubungan ke 2 sisi transistornya. Beberapa mungkin multivibrator stable ini dipasang di seperti untuk sinyal radio dan televisi. Untuk selanjutnya bagaimana proses rangkaian multivibrator ini bekerja akan dijelaskan oleh teman kami, Wilson. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan Wilson. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bang Ebet ya.
Di sini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian percobaan kami, yaitu yang pertama itu kami membuat sebuah rangkaian IC-nya ya. Bahan yang kami gunakan adalah yaitu resistor 1 dengan hambatan 10.000 ohm, kemudian resistor 2 100.000 ohm, kemudian ada variabel resistor di sini membuat kapasitas 50.000 ohm ya. Kemudian ada kapasitor 1 dengan nilai 0,1 mikrofarad, kemudian kapasitor 2 0,1 mikrofarad, kemudian kapasitor 3 itu 0,01 mikrofarad. Kemudian di sini kami menggunakan tegangan DC 12 volt ya. Kemudian ada IC timer atau IC 55. Baik, untuk hasil output dari rangkaian ini menghasilkan sebuah sinyal seperti ini. Itu kotak-kotak ya, bukan menampilkan sebuah sinyal sinus yang tidak sempurna, yang belum sempurna gitu. Dimana dia itu masih kotak-kotak dengan frekuensi outputnya itu 61,136 Hz ya. Kemudian sini merupakan rangkaian multivibrator. Di sini kami menggunakan bahan-bahannya itu adalah yang pertama resistor itu dengan kapasitas 100 ohm. Kemudian ada transistor dengan tipe TIP 41AG. Kemudian ada transistor PNP TIP 42AG. Kemudian ada kapasitor dengan kapasitas 2,7 milifarad. Kemudian ada induktor dengan 1,1 mikrowatt. Kemudian ada transformer dengan tipe 10:1. Jadi untuk rangkaian sini output dari rangkaian IC timer tadi akan dihubungkan ke sini ya. Kemudian di VCC sini kita kasih tegangan 5 volt gitu. Di sini 5 volt tegangannya itu. Kemudian output di sini kita akan melihat sinyal gelombang sinyal itu dari sini. Nah, seperti ini kita akan hubungkan seperti ini ya. Dari output kita hubungkan ke inputnya, input multivibrator tadi. Kemudian di sini kita melihat sinyal yang keluar dari outputnya ya. Kemudian kami dapat sinyal yang keluar dari output dari transformer tadi seperti ini. Jadi dia itu nggak kotak, tapi lebih ke sinus gitu. Lebih nampak sinusnya itu ya, nggak langsung kotak. Ini kami ambil dari gelombang dalam waktu 5 mikrosecond. Kemudian yang ini dengan waktu 20 mikrosecond gitu. Jadi dapat kita nampak perubahan dari sini ya. Rangkaian kotak-kotak menjadi gelombang gini. Ya, mungkin di situ yang dapat kami sampaikan ya. Saya kembali ke Iwanda Ferry. Sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.